A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa barik wassallim ajma'in. Rabbi shrah sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli illa yaumiddin amma ba'd. Alhamdulillah, segala puja dan puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala, karena atas segala rahmat, nikmat, karunia, hidayah dan inayahnya lah kita dapat dipertemukan kembali pada kesempatan yang berbahagia ini, kurang lebih 1 jam ke depan bersama saya Tati Sulastri dalam acara Mutiara Islam, programnya CWM Channel, televisi kebanggaan masyarakat sesorong raya. Dan pemirsa yang sama berbahagia, telah hadir narasumber kita. Saya akan sapa beliau adalah Bapak Ustadz Kamil MPD, seorang pengajar di salah satu sekolah dasar CIP Cahaya Islam Papua, tepatnya di kilometer 8. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar, Ustaz? Alhamdulillah, kabar baik. Alhamdulillah. Sudah mulai sibuk ya, Ustadz ya? Ya, betul, Bu. Hari ini para siswa, anak-anak sekolah semuanya sudah pada masuk sekolah ya, Ustadz ya? Ya, betul. Sudah penerimaan murid baru juga, Ustadz ya, berarti? Ya, betul, Bu. Sudah penerimaan murid baru. Alhamdulillah. Memenuhi kuotanya? Alhamdulillah. Lebih? Ya, Ustadz ya. Kalau SD Cahaya Islam ini ada SD-nya, SMP-nya, SMA-nya, Ustadz? Ya, betul, Bu. Ada, bahkan dari TK-nya sudah ada. Oh, sudah ada TK-nya juga. Dari Iya. PAUD, SD, PAUD-nya juga SMP, ada ya. SMA, ya. Di sini nih seperti sekolah biasa atau pondok pesantren, Ustadz? Pondok pesantren, tapi yang hanya nginap itu untuk SMP, SMA saja. Yang menginap di pondoknya Ya, SMP, SMA itu? Kalau SD-nya pulang SD-nya pergi. belum ya. Iya. Terus apakah menerima siswa perempuan atau wanita itu, Ustadz, SMA, SMP-nya? SMP, SMA untuk sementara belum. Belum ya. Yang hanya diterima untuk SD-nya saja. Khusus pria sekolahnya ya. Tapi SD-nya, TK-nya bisa ya. Ya. Untuk pria dan wanitanya ya, Ustadz ya. Ya, betul. Masya Allah. Ustadz, kalau memang di situ mondoknya berarti tinggal di pesantren situ, di kilo 8 situ ya, Ustadz? Iya, ya? betul, Bu. Ada asramanya. Ada asramanya. Ya, baik Ustadz ya, mudah-mudahan SD CIP atau Cahaya Islam Papua ini lebih berkembang, lebih maju, santri-santrinya lebih banyak lagi ya, Ustadz ya. Iya, Ustadz, pada kesempatan yang berbahagia ini, Ustadz, kita akan mengambil materi apa ini, Ustadz? Pada kesempatan ini kita akan menyampaikan materi tentang hakikat rezeki yang sesungguhnya. Hakikat rezeki yang sesungguhnya. Adakah yang tidak sesungguhnya? Ya, baik. Pemirsa, sahabat Mutiara Islam dimanapun Anda berada, apakah yang dimaksud atau dengan yang tadi dikatakan hakikat rezeki yang sesungguhnya? Adakah yang tidak sesungguhnya? Akan dibahas dan dikaji langsung oleh narasumber kita. Untuk itu, sahabat pemirsa, kita ikuti kajian selengkapnya. Silakan, Ustadz. Baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasul. Qala Allah Ta'ala fi kitabil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas berbagai nikmat yang telah diberikan kepada kita, sehingga di kesempatan yang berbahagia ini kita masih bisa diberikan kesehatan, diberikan ketakwaan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa beraktivitas beribadah kepadanya.
Salawat dan salam senantiasa kita curahkan kepada Nabi kita, Nabi Allah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Pemirsa CWM yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, kita sudah mengetahui apa yang kita ingin berikan, yaitu hakikat rezeki yang sesungguhnya. Karena memang banyak pandangan-pandangan orang yang menganggap rezeki itu hanya sebatas materi saja. Nah, akhir-akhir ini kita bisa melihat atau kita disuguhkan dengan fenomena yang sungguh sangat merebak ke masyarakat, yaitu fenomena judi online. Kita melihat di berita bahwa banyak judi online, bahkan banyak pelaku-pelaku judi online yang bermaksiat ya, atau berdampak kepada hukum pidana. Dengan nominal transaksi yang begitu fantastis dan jumlah pemain yang juga tidak sedikit ya, sangat banyak, ia seringkali masuk ke seluruh kalangan masyarakat, baik mulai dari yang awamnya, yang terpelajarnya, bahkan para pejabat pun terkena dampak dari judi online. Tentu fenomena ini sangat miris ya, sangat mengiris hati kita semua. Dan jika kita telaah lebih dalam lagi, boleh jadi ini terjadi sebagai dampak dari sikap berlebih-lebihannya manusia, sikap dari mengejar harta dunia, mengejar kebahagiaan dunia yang sesaat, mengejar harta yang sesaat nilainya. Atau boleh jadi hal ini juga sebagai dampak dari rasa gelisahnya seseorang karena berhadapan dengan persoalan perubahan ekonomi ya, yang serba sulit, serta masalah-masalah lainnya yang berkaitan dengan mata pencaharian. Seolah mereka lupa bahwa yang mengurus persoalan mata pencaharian adalah makhluk Allah Subhanahu Wa Taala, yang mengurus semua hasil dari mata pencaharian manusia. Itu Allah Subhanahu Wa Taala yang maha memberikan rezeki. Makhluk yang kecil, sekecil apapun ya, baik yang kecil maupun yang kuat ya, yang lemah maupun yang kuat, jin maupun manusia, semua sudah terjamin kadar rezekinya. Maka dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu Wa Taala berfirman di dalam Quran surat Al-Ankabut ayat 60, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa ka'ayyin min dabbatin la tahmilu rizqaha Allahu yarzuquha wa iyyakum wa huwas samiul alim. Allah Subhanahu wa taala berfirman, dan berapa banyak makhluk bergerak yang bernyawa yang tidak dapat mengurus rezekinya, tidak dapat mengurus atau mengatur rezekinya sendiri. Allah lah yang maha memberikan rezeki kepadanya dan kepadamu. Dia maha mendengar dan maha mengetahui. Maka pemirsa CWM yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ketika kita meninjau ulang masalah ini, masalah mata pencaharian ini, dan ikhtiar seseorang hamba untuk mendapatkannya, maka penting untuk kita mengetahui apa yang dimaksud dengan rezeki itu, arti dari rezeki yang sebenarnya. Kalau kita melihat ya, poin pertama yaitu rezeki tidak hanya sebatas harta. Rezeki tidak hanya sebatas atau berupa harta saja. Pertama, banyak orang berpandangan dengan pandangan bahwa rezeki itu hanya sebatas harta. Tentu ini adalah pandangan yang sempit, pandangan yang terbatas tentang rezeki. Mereka beranggapan bahwa rezeki hanyalah berupa uang. Ini pandangan yang sempit. Tentu pandangan dan pemahaman ini adalah pandangan yang lemah dan sangat terbatas terhadap hakikat rezeki itu. Padahal iman kita adalah rezeki. Al-Quran adalah rezeki. Al-Quran yang kita baca, yang bisa kita luangkan waktu untuk membacanya, itu adalah rezeki. Cinta kita kepada Rasulullah SAW adalah rezeki. Ilmu adalah rezeki yang kita peroleh. Ya, mengupayakan untuk taat kepada Allah, sholat 5 waktu, bisa mudah untuk berpuasa adalah rezeki dari Allah. Dan Allah Subhanahu wa taala memberikan kita rezeki yang tanpa kita tanpa kita sadari, itu adalah rezeki yang diberikan Allah Subhanahu wa taala.
Bisa jadi ya, rezeki yang diberikan yang bukan berupa uang lebih banyak ya ketimbang ketika nanti kita diberikan rezeki berupa uang. Maka Allah Subhanahu wa taala yang Maha Pemberi rezeki dari semua rezeki tersebut adalah zat Allah Subhanahu wa taala adalah zat Ar-Razzaq, adalah zat yang Maha Pemberi rezeki, Allah Subhanahu wa taala. Maka pemirsa CWM yang dimuliakan Allah, janganlah kita hanya beranggapan bahwa rezeki itu hanyalah uang. Kita tidak akan pernah bahagia kalau hanya beranggapan bahwa rezeki itu hanyalah uang. Yang kedua, yang perlu kita pahami terkait dengan hakikat rezeki yang sebenarnya yaitu fitrah makhluk ya, fitrah manusia itu menyukai kekayaan. Fitrah manusia menyukai kekayaan. Hakikat rezeki yang kedua ini ya, bahwa kebencian terhadap kemiskinan dan kekurangan ya, serta kecintaan terhadap kekayaan adalah fitrah manusia, fitrah makhluk Allah Subhanahu wa taala. Syariat Islam tidaklah menghalangi atau tidaklah membatasi naluri setiap pemeluknya ya, tetapi pada saat yang bersamaan syariat Islam mendorong pemeluknya untuk bersikap moderat, bersikap yang pertengahan, seimbang antara segala hal ya, bahkan dalam perkara rezeki. Di sisi lain syariat Islam tidak menganjurkan kemiskinan ya, karena kemiskinan seringkali mendatangkan kekufuran jika tanpa taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terbiasa berlindung kepada Allah dari kekafiran dan kekufuran, kefakiran dan kekufuran. Dan pada saat yang bersamaan syariat ini melarang untuk seorang muslim membabi buta atau mengejar kekayaan, mencari harta dengan tanpa ada batasannya. Ya. Maka pemirsa, kita akan lanjutkan ke sesi yang berikutnya. Ya, Ustadz. Terima kasih untuk penjelasannya, namun sedikit namun sangat berbobot. Insya Allah nanti kita sambung kembali ya Ustaz ya. Ya. Sahabat Mutiara Islam dimanapun Anda berada, materi yang sangat menarik, untuk itu jangan lewatkan dan jangan kemana-mana, karena Mutiara Islam akan kembali sesaat lagi insya Allah. Insya Allah. Alhamdulillah pemirsa sahabat Mutiara Islam dimanapun Anda berada, Anda masih tetap setia bersama kami dalam Mutiara Islam programnya CWM Channel, dan masih bersama dengan Ustadz kita Bapak Ustadz Ahmad Kamil MPD dengan materi yang sangat menarik, yaitu tentang hakikat rezeki yang sesungguhnya. Apa itu? Tadi sudah dibahas sedikit oleh narasumber, namun pemirsa masih ada pembahasan selanjutnya. Untuk itu kita ikuti kelanjutannya. Silakan Ustaz. Baik, bismillah, assalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'd. Pemirsa CWM yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yang tadi sudah disampaikan bahwa Allah Subhanahu wa taala di sisi lain ya melarang seseorang untuk menjadi miskin atau menganjurkan untuk seseorang mencari harta ya agar tidak terjatuh pada kemiskinan, karena terkadang kemiskinan mendatangkan kekufuran dan jika tanpa taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Dan pada saat yang bersamaan Allah Subhanahu wa taala pun melarang seorang muslim untuk membabi buta ya atau mengejar harta ya tanpa peduli dengan akhiratnya, menjadikan dunia sebagai tujuannya semata-mata, sehingga ia tersibukkan dengan apa yang telah Allah jaminkan, yaitu rezeki, yang dia hanya tersibukkan dengan apa yang telah Allah Subhanahu wa taala tetapkan. Dia tidak sibuk dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala tidak jaminkan ya. Misalnya kematian, itu Allah Subhanahu wa taala belum jamin apakah kita mati dalam keadaan husnul khatimah atau su'ul khatimah. Sementara rezeki sudah dijamin, maka kita tidak boleh membabi buta, mengejar dunia, menjadikan dunia sebagai tujuan semata. Dan yang selanjutnya ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman
ya terkait dengan tujuan kita di dunia yang sebenarnya, yaitu wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Aku tidaklah menciptakan jin dan manusia melainkan agar mereka beribadah kepadaku. Kita mencari rezeki 24 jam sampai lupa sholat, ini justru keluar dari tujuan kita, tujuan dari kita sebagai makhluk Allah. Kita mencari rezeki ya yang sebatasnya saja, sehingga kita bisa mengingat apa tujuan kita sebenarnya. Yang berikutnya terkait dengan hakikat rezeki yang sesungguhnya, yaitu rezeki itu sudah dijamin ya, namun diperlukan dengan ikhtiar, diperlukan dengan usaha. Jangan sampai kita beranggapan bahwa sudah dijamin kemudian kita berleha-leha tanpa ada usaha. Dalam persoalan kadar rezeki ya, kita sesungguhnya setiap makhluk sudah ditetapkan kadar rezekinya dan Allah Subhanahu wa taala sudah menjaminnya. Namun demikian bukan berarti seorang hamba tidak boleh berusaha, bukan berarti sudah dijamin rezekinya seorang hamba tidak berusaha sedikit pun untuk mencarinya. Bahkan dia tidur di rumahnya ya, menunggu rezeki itu datang dengan sendirinya. Tentu adalah pemahaman yang keliru, pemahaman yang tidak rasional ya, tidak masuk akal. Dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala berfirman secara tegas memerintahkan hambanya untuk berusaha dan berikhtiar. Hal ini tampak di beberapa ayat Al-Qur'an. Salah satunya adalah surat Al-Mulk ayat 15. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Huwallazi ja'ala lakumul arda dhalulan famshu fi manakibiha wa kulu mir rizqihi wa ilaihin nusyur." Dialah Allah yang menjadikan bumi untuk kamu yang mudah dijelajahi. Maka jelajahilah di segala penjurunya dan makanlah sebagian dari rezekinya. Dan hanya kepadanya lah kamu kembali setelah dibangkitkan. Maka Allah Subhanahu wa taala telah menjadikan bumi ini untuk bisa dijelajahi. Maka jelajahilah, carilah rezeki ya, berikhtiar dengan bekerja, dengan berusaha. Dari sini maka sesungguhnya yang dibutuhkan oleh seorang mukmin dalam perkara rezeki adalah bagaimana membangun sikap ketergantungan yang baik kepada Zat yang Maha Baik disertai dengan ikhtiar yang baik. Tentunya jamaah, ketika kita sudah berusaha, kita gantungkan ikhtiar kita atau gantungkan perasaan kita atau ketergantungan kita hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga usaha itu adalah ikhtiar, sementara rezeki itu sudah dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyampaikan, bersabda di dalam hadis riwayat At-Tirmizi, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda yang artinya, seandainya kalian bertawakal kepada Allah dengan tawakal yang benar, niscaya Allah akan memberi rezeki kepada kalian sebagaimana Dia telah memberikan rezeki kepada burung-burung ya, yang pergi pagi pulang sore dalam keadaan perutnya sudah kenyang. Ini masya Allah ya, kita tidak tahu burung ya, tidak ada stok makanan di sarangnya, tapi dengan tawakal kepada Allah, pergi pagi dalam keadaan tidak punya apa-apa, sorenya pulang dalam keadaan sudah kenyang, bahkan membawa makanan untuk anak-anaknya. Seorang hamba semestinya seperti begitu, berusaha untuk selalu meminta kepada Allah, mengambil sebab, meletakkan diri kepadanya, pada Allah Subhanahu wa taala, serta bersandar kepada Zat Ar-Razzaq yang Maha Kuasa. Yang keempat ya, terkait dengan arti atau hakikat rezeki yang sesungguhnya, itu keberlimpahan dan kefakiran adalah ujian. Jadi kekayaan, kemiskinan adalah ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Di dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala membuat suatu penekanan terhadap persoalan ujian bagi seorang hamba. Ujian tersebut baik berupa kenikmatan, kekayaan, keberlimpahan harta, dan kemudahan dalam segala urusan, maupun ujian yang berupa kemiskinan, kekurangan harta, ya, rasa takut dan kekhawatiran akan masa depan. Jadi dua hal ini yang menjadi penekanan. Misalnya dalam Quran surat Al-Fajr ayat 15 dan 16, Allah Subhanahu wa taala berfirman menggambarkan keadaan orang-orang yang diuji dalam firman-Nya, "Fa ammal insanu idza mabtalahu rabbuhu
fa'akramahu wa na'amahu fayaqulu rabbi akraman wa amma idza mabtalahu faqadara alaihi rizqahu fayaqulu rabbi ahanan. Maka adapun manusia apabila Rabb-Nya mengujinya lalu memuliakannya dan memberinya kesenangan, maka dia berkata, Rabb-Ku telah memuliakanku. Namun apabila Rabb-Nya mengujinya lalu membatasi rezekinya, maka dia berkata, Rabb-Ku telah menghinaku. Maka begitu pun dalam surat An-Naml ayat 40 Allah Subhanahu wa taala berfirman, yang artinya ini termasuk karunia Rabb-Ku untuk mengujiku, apakah aku bersyukur atau mengingkari nikmatnya. Barang siapa bersyukur, maka sesungguhnya dia telah bersyukur atas kebaikan dirinya sendiri. Dan barang siapa yang ingkar, maka sesungguhnya Rabb-Ku maha kaya lagi maha mulia. Maka pemirsa CWM yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kekayaan dan kemiskinan adalah ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Apakah kita ketika diberi kekayaan kita bersyukur, ataukah kita ketika diberi kemiskinan ya kita bersabar kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kelima, kebahagiaan tidak hanya terletak pada uang. Kebahagiaan tidak terletak pada uang. Nah, inilah yang kita perlu cermati baik-baik, bahwa jangan sampai kita hanya berpikir kekayaan atau kebahagiaan itu hanya pada uang sehingga kita berjudi online ya, melakukan transaksi jual beli yang haram ya, melakukan praktek ribawi. Ini jalan-jalan pintas ya untuk mendapatkan kekayaan, namun dibaliknya terdapat kesengsaraan karena jalannya memang jalan yang haram. Pemirsa CWM yang dimuliakan Allah, betapa banyak orang kaya yang mereka memiliki uang yang tak terhitung jumlahnya ya, hingga dirasa seluruh dunia ada pada tangan mereka. Ini mereka orang-orang kaya ya, merasa semua dia sudah miliki ya, kekayaan atau kenikmatan yang ada di dunia dia sudah pernah rasa. Akan tetapi kekayaan tersebut tidak menjadikannya orang yang paling bahagia. Faktor penyebabnya boleh jadi karena mereka pelit, kikir, dan berbangga-bangga diri sehingga orang di sekitarnya berharap akan kejatuhannya. Banyak kita melihat contoh-contoh orang yang kaya raya, namun ujung-ujungnya mencari kebahagiaan pada obat-obatan terlarang, atau pada minuman alkohol, atau pada keharaman kemaksiatan-kemaksiatan yang lain ya. Padahal kalau kita berpikir bahwa semua dia sudah miliki, namun kenapa dia perlu mencari yang lain? Tentunya ini faktor-faktor yang menjadikan dia kurang bahagia sehingga mencari kebahagiaan-kebahagiaan yang lain. Atau karena mereka memang sakit ya, karena mereka sakit sehingga dilarang untuk memakan ya. Misalnya sudah punya uang banyak namun sakit sehingga dilarang memakan ini, makan makanan A, makan makanan B ya, makan makanan C ya. Sebagian besar makanan tidak boleh dimakan. Ini merupakan batasan-batasan ya yang membuat seseorang kurang bahagia ya. Dan dilarang melakukan banyak hal ya, karena bisa berdampak pada sakitnya. Karena itu ya, kemiskinan bisa menjadi berkah, dan di sisi lain ia justru mendatangkan malapetaka. Begitu pula dengan kekayaan, bisa mendatangkan berkah dan bisa juga mendatangkan kutukan. Manakala kekayaan tersebut membuat dirinya lalai ya, diri kita atau diri orang-orang kaya tersebut lalai dalam beribadah dan melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ini merupakan sebuah keberkahan yang telah dicabut dari Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana perkataan sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, sebagaimana termaktub dalam kitab Ihya Ulumuddin, beliau mengatakan, tidak ada hari tanpa ada malaikat yang memanggil dari bawah hingga sana. Wahai anak Adam, sedikit yang membuatmu merasa cukup itu lebih baik daripada banyak yang membuatmu teraniaya dan melampaui batas. Inilah hakikat rezeki yang sesungguhnya yang perlu kita ketahui.
maka kita akan lanjutkan pembahasan di sesi berikutnya. Iya, terima kasih banyak Ustadz untuk ilmunya, untuk tausiahnya yang sangat bermanfaat. Mudah-mudahan sahabat pemirsa di rumah juga dapat memahami apa yang telah disampaikan oleh narasumber. Dan pemirsa jangan kemana-mana, Mutiara Islam akan kembali lagi sesaat setelah yang berikut ini. Insya Allah. Alhamdulillah sahabat pemirsa dimanapun Anda berada, Anda masih tetap setia bersama kami dalam acara Mutiara Islam, programnya CWN Channel, Kebanggaan Masyarakat Sorong Raya. Masih setia dengan narasumber kita Bapak Ustadz Ahmad Kamil MPD dengan materi yang sangat menarik, yaitu hakikat rezeki yang sesungguhnya. Sebenarnya saya ingin bertanya ini Ustadz ya. Ya, boleh Bu. Ingin bertanya ini yang materinya, tentang materinya dulu. Iya. Materinya ini tentang hakikat rezeki yang sesungguhnya. Apa itu maksudnya Ustadz? Mungkin itu dulu. Iya. Iya. Ya, jadi hakikat ya. Bismillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah ma ba'd. Hakikat rezeki yang sesungguhnya ya, atau arti dari rezeki yang sesungguhnya yang kita perlu tahu ya secara sederhana ya, rezeki itu bukan terbatas pada uang. Rezeki bisa berupa banyak hal ya. Misalnya ya, kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa sholat 5 waktu tidak bolong-bolong. Nah, itu termasuk rezeki. Bisa jadi ya ketika kita mendapatkan banyak pekerjaan, banyak bisnis Lancar. ya, bisnisnya lancar, Jadi justru kita lupa dengan sholat 5 waktu kita. Nah ini terbalik dari hakikat rezeki ya. Jadi yang kita pandangi ya, rezeki itu hanyalah uang ya, tidak sebatas itu. Padahal ya. semuanya yang pemberian Allah yang pandai kita syukuri itu adalah rezeki ya Ustaz. Betul Ibu. Jadi kita mendapatkan anak yang soleh, yang soleha, itu merupakan rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Betul. Jadi kita tidak bisa kita jangan beranggapan bahwa patokan harta saja ya Ustaz harta ya. Saja. Padahal semuanya itu pemberian Allah adalah suatu rezeki ya Ustaz ya. Betul sekali. Baik Ustaz. Saya juga ingin tadi Ustaz membahas tentang poin yang kelima, yaitu kebahagiaan tidak terletak pada uang ya Ustaz. Makanya orang banyak yang mengejar uang, akhirnya Ustaz mengatakan bahwa tadi sehingga orang itu mengambil kadang ada jalan pintas, jalan yang diharamkan ya Ustadz ya. Terus kalau memang begitu, apakah yang harus dilakukan agar terhindar dari rezeki yang haram tersebut Ustadz? Ya baik, bagaimana agar kita bisa terhindar dari rezeki yang haram? Tentunya pertama ya, kita harus berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada doa yang diajarkan Nabi SAW. Adakah Ustaz? Ada. Supaya terhindar ya Ustaz ya? Iya betul. Masya Allah. Agar kita bisa mendapatkan rezeki yang halal dan terhindar dari rezeki yang haram. Apakah itu Ustaz? Mungkin pemirsa bisa tahu? Doa ini disampaikan oleh Ali radhiyallahu anhu ya, di dalam riwayat Tirmizi ya, dan hadis ini dinilai hasan menurut At-Tirmizi. Nabi SAW mengajarkan doa yaitu Allahumma kfini bihalalika an haramik wa aghnini bifadlika amman siwak. Nah, doa ini kita bisa amalkan setiap hari. Diamalkan setiap apa ini Ustadz? Sholat atau setiap saat? Ya, bisa setiap sholat ya, setelah sholat atau setiap harinya kita baca. Yang di kesempatan kita baca. Setiap saat ya Ustadz. Ya, doa ini artinya ya Allah cukupkanlah aku dari rezeki yang halal dan jauhkanlah aku dari rezeki yang haram, dan cukupkanlah aku dengan karuniamu, cukupkanlah aku dengan karuniamu dari bergantung kepada selainmu. Nah, doa ini kita mudah ya, Allahumma kfini bihalalika an haramik wa aghnini bifadlika amman siwak. Jadi kita pertama berdoa, yang kedua kita menjauhi hal-hal yang memang diharamkan ya. Nah, kita jauhi perkara-perkara yang mendatangkan haram, misalnya transaksi ribawi ya, atau yang tadi judi online ya, judi ya,
judi, baik itu bukan ya yang offline ataupun yang online ya. Biar tidak online di sini sekarang kan juga banyak Ustadz judi sambung ayam. Ya itu sudah. Jadi semua itu yang semua kita, jenis judi ya Ustadz ya, yang pokoknya kita ya. anggap alternatif untuk mendapatkan uang dengan cepat itu kita jauhi. Padahal itu dibohongi loh Ustadz. Kemarin ketangkap itu orangnya ya. Iya. Ini yang kita perlu ketahui. Jadi lebih banyak rezeki yang jalur-jalur halal dibanding dengan jalur yang haram. Jalur yang halal justru ya, meskipun kita terasa dapat sedikit, namun keberkahannya banyak. Dibanding yang banyak, namun cepat hilang. Dan Allah Subhanahu Wa Taala akan memurkai kita. Iya. Terus ini Ustadz, kalau memang apa tadi Ustadz mengatakan orang yang mengejar harta itu ada dengan jalan pintas atau jalan haram, yang ingin saya tanyakan Ustadz, kan banyak ini terjadi fenomena Ustadz bilang banyak terjadi justru yang melakukan atau yang apa ya Ustadz yang tadi bilang ada pejabat, ada apa, tapi tidak semua ya Ustadz ya, tanda kutip ya Ustadz ya, tidak semua ya. Justru kenapa orang-orang yang itu melakukan itu yaitu orang-orang yang berilmu, orang-orang yang memang tahu dan mengerti agama Ustadz ya. Kalau kita lihat nonton televisi itu kan orang-orang yang berpendidikan tinggi. Nah, kenapa bisa begitu Ustadz? Itu kenapa, apa dan sebabnya apa itu Ustadz kira-kira? Ya, bismillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Jadi seperti tadi yang saya sampaikan bahwa manusia itu terkadang ya mempunyai sifat tidak puas atau kurang bersyukur. Artinya keberlimpahan atau berlebih-lebihannya dia dalam mencari harta yang membuatnya seperti berbuat hal-hal seperti begitu. Jadi ketika dia mendapatkan satu gunung emas, dia akan mencari satu gunung emas yang lain. Tidak puas begitu, tidak puas, ya, akan terus-terusan begitu. Maka hal yang kita perlu ingat bahwa kesyukuran itu akan menjadi atau akan menentu kebahagiaan kita. Ketika kita bersyukur dengan yang sedikit, kita akan bisa bersyukur dengan yang banyak. Kalau yang sedikit saja kita tidak bersyukur, maka yang banyak pun kita sulit akan bersyukur. Maka bukan hanya di kalangan orang terpelajar saja, bahkan kalangan awam pun terkena dampak ini, dampak berlebih-lebihan dalam mencari harta atau dalam menggunakan hartanya. Iya, itu karena dampaknya juga karena orang-orang yang berpendidikan yang tinggi-tinggi itu Ustadz ya. Terjadinya korupsi sehingga menyusahkan rakyat tentunya Ustadz ya. Menyusahkan rakyat, menyusahkan negara. Biarlah di dunia dia menanggung Ustadz ya, nanti apalagi di akhirat ya Ustadz ya. Baik Ustadz, yang ingin saya tanyakan lagi Ustadz. Tadi Ustadz menyampaikan bahwasanya salah satu rezeki sudah dijamin sama Allah. Betul ya Ustadz ya? Betul. Dijamin sama Allah. Ya, pertanyaannya, kalau memang sudah dijamin berarti ada batasannya dong Ustadz ya? Itu pertanyaan pertama. Yang kedua yaitu mengapa Allah juga menentukan rezeki seseorang hanya sedikit? Ya. Bismillah. Ada batasan. Ini menjadi sebuah teka-teki dalam kehidupan. Ya. Yang sadar atau tidak sering timbul dalam pikiran kita, ya memang sering timbul dalam pikiran kita. Mengapa saya tidak sekaya orang lain, ya? Mengapa saya mungkin taat, ya? Mungkin saya lebih taat, ya. Tapi rezekinya saya sedikit. Sementara orang yang di sana, ya mungkin banyak bermaksiat namun hartanya banyak. Ini memang sering terjadi pertanyaan ya, menjadi sebuah teka-teki dalam kehidupan. Yang kita perlu ketahui bahwa Allah mengatur atau membagi rezeki sesuai dengan kadar seorang hamba. Jadi Allah tidak akan membagi rezeki di luar dari kadar seorang hamba. Atau kadar seorang hamba berarti Allah bagikan rezeki kepada hambanya itu sesuai dengan ketakwaannya, begitu Ustaz? Ya. Atau bukan hanya soal ketakwaan, tapi kemampuannya dalam mengelola rezekinya nanti ini. Bisa jadi
ketika dia diberikan rezeki yang banyak, justru dia tidak bisa mengelola ya, kurang bisa memanage hartanya sehingga hartanya disalurkan ke tempat yang tidak benar. Atau bisa jadi kadar seseorang ini ketika diberikan harta yang banyak ya, dia justru lupa ya. Kalau ketika miskin dia taat ya, sholat 5 waktunya rajin. Ketika dia diberikan rezeki yang banyak justru lupa dengan sholat 5 waktu ya. Bahkan ketaatan-ketaatan yang lainnya ini justru lupa karena sudah dilupakan dengan harta dunia. Maka Allah Subhanahu wa taala tidak akan memberikan atau melimpahkan hambanya ya di luar dari kadarnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah Subhanahu wa taala tidak akan memberikan atau membebani seorang hamba di luar dari kesanggupannya. Jadi ya Allah Subhanahu wa taala sudah mengetahui. Jadi bisa jadi ya kalau kita beranggapan ya bahwa seandainya saya diberikan harta akan saya begini ya, atau seandainya saya miskin bisa jadi saya begini. Nah, itu anggapan-anggapan ya, anggapan-anggapan yang belum tentu benar. Namun Allah Subhanahu wa taala yang paling mengetahui diri kita. Paling mengetahui diri kita. Hal yang kita perlu lakukan, kita hanya berhusnuzon kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian berikhtiar ya dengan ikhtiar yang kita sanggupi, dan terakhir menyerahkan semua kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala memberikan kita rezeki tidak mungkin tertukar. Antara rezeki saya atau rezeki orang lain tidak akan tertukar. Meskipun kita kerjanya 24 jam ya. Jadi mungkin istilahnya begini Ustadz, berarti mohon maaf saya potong. Kita ini kan berusaha. Tadi kalau memang rezeki itu sudah ditakdir sama Allah, berarti sebenarnya kita tidak perlu berusaha sama sekali, berusaha terlalu ya Ustadz ya. Karena kan berusaha semaksimal mungkin kalau memang sudah ditakdir sama Allah. Toh sebatas itu, begitu kan Ustadz? Maksudnya? Ya. Nah, kalau pertanyaannya seperti itu ya, sebenarnya pertanyaan-pertanyaan seperti itu ya, itu bukan hanya kita saja yang pernah bertanya, bahkan para sahabat Nabi ya, para sahabat Nabi di zamannya itu pernah juga bertanya seperti itu. Bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, kalau memang rezeki kita sudah diatur, nah ngapain kita bekerja lagi ya? Kalau memang sudah diatur ya. Dan Nabi SAW pada saat itu menjawab apa yang dikatakan atau apa yang ditanya oleh para sahabat Nabi, yaitu kalau setiap orang akan dipermudah ketika dia berusaha, meskipun takdirnya sudah diatur. Ketika dia berusaha, dia akan dipermudah untuk mencapai takdir yang sudah diatur itu. Nah, kita akan bahas lebih lanjut di sesi yang berikutnya. Baik Ustadz, terima kasih Ustadz ya. Tapi saya masih penasaran. Kita sambung berikutnya Ustadz ya. Ya, baik. Baik sahabat Mutiara Islam dimanapun Anda berada, tetaplah bersama kami. Mutiara Islam akan kembali sesaat lagi. Insya Allah. Alhamdulillah pemirsa sahabat Mutiara Islam dimanapun Anda berada, terima kasih Anda masih tetap setia bersama kami dalam acara Mutiara Islam, programnya COM Channel, TV Kebanggaan Masyarakat Sorong Raya tentunya. Dan masih setia dengan narasumber kita Bapak Ustadz Ahmad Kamil MPD dengan materi yang sangat menarik, yaitu tentang hakikat rezeki yang sesungguhnya. Ya, apa dan bagaimana tadi sudah dibahas dan dikaji, saya sudah bertanya-tanya. Namun pemirsa, tak terasa kita sudah di penghujung acara dan masih ada pertanyaan. Untuk itu pemirsa, kita ikuti kelanjutannya. Ustadz, penasaran ya Ustadz. Tadi Ustadz mengatakan, ya kalau memang rezeki sudah ditakdirkan oleh Allah, dan mengapa kita harus berusaha dan bekerja? Ya Ustaz, pertanyaan yang sangat menarik ya, Ustaz. Baik, bismillah wassalatu wassalamu ala rasulillah ma'ba'ad. Jadi pertanyaan ini pernah ditanyakan juga oleh para sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Pada saat itu Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ditanya, ya Rasulullah, kalau rezeki kita sudah diatur ya, kadar rezeki kita sudah diatur, kenapa kita harus bersusah payah lagi untuk bekerja atau mencari ya apa yang sudah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala.
Hadis ini ya begitu cukup panjang, hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim ketika Rasulullah SAW ditanya, kemudian Rasulullah menjawab, barang siapa yang telah ditentukan sebagai orang yang berbahagia, maka dia akan mengarah kepada perbuatan yang berbahagia. Dan barang siapa yang telah ditentukan sebagai orang yang sengsara, maka dia akan mengarah kepada perbuatan orang-orang yang sengsara. Kemudian beliau melanjutkan sabdanya, beramallah, karena setiap orang akan dipermudah. Adapun orang-orang yang ditentukan sebagai orang berbahagia, maka mereka akan dimudahkan untuk melakukan amalan-amalan yang bahagia. Adapun orang-orang yang ditentukan sebagai orang sengsara, maka mereka juga akan dimudahkan untuk melakukan amalan orang-orang yang sengsara. Kemudian beliau membacakan sebuah ayat, adapun orang yang memberikan hartanya di jalan Allah dan bertakwa dan membenarkan adanya pahala yang baik yaitu surga, maka kami kelak akan menyiapkan baginya jalan yang mudah. Dan adapun orang-orang yang bakhil dan merasa dirinya cukup serta mendustakan pahala yang terbaik yaitu mendustakan surga, maka kelak kami akan menyiapkan baginya jalan yang sukar. Jadi ikhtiar untuk mencari rezeki yang sudah ditetapkan oleh Allah, yaitu dengan mencari rezeki ya ingin berbahagia, kita akan dipermudah untuk berjalan di jalan yang bahagia. Adapun ketika kita memang bermudah-mudahan tidur-tiduran saja di rumah tanpa ada ikhtiar, kita akan dipermudah untuk menuju jalan yang kesengsaraan tersebut ya. Meskipun sudah memang diatur, tapi jalan ya atau jalan untuk menuju yang ditakdirkan Allah itu akan berbanding dengan apa yang telah kita usahakan saat ini. Jadi seperti itu yang disabdakan Nabi SAW di hadis Muslim. Jadi ketika kita bersyukur ya, bersyukur termasuk orang-orang yang akan dimudahkan untuk berbuat kebaikan ketika kita bersyukur. Dan selain dari itu ya, kita perlu perbaiki kualitas agama kita agar bisa lebih siap menerima ujian, dan baik ujian kekayaan maupun ujian kemiskinan. Karena kita sudah berbuat baik dengan banyak ya, ketika kita berbuat baik dengan bersedekah ya, bertakwa kepada Allah, itu akan memudahkan jalan kita untuk sukses. Jadi sekali lagi kita perlu renungkan ayat Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya usaha kamu memang berbeda-beda. Ini Allah Subhanahu wa taala mengatakan, sesungguhnya usaha kamu memang berbeda-beda. Adapun orang yang memberikan hartanya di jalan Allah dan bertakwa dan membenarkan adanya pahala yang terbaik, maka kami kelak akan menyiapkan baginya jalan yang mudah. Jadi memang jalannya orang itu berbeda-beda. Namun ketika orang yang telah membenarkan adanya jalan yang baik, adanya pahala yang baik berupa surga, maka kelak kami akan menyiapkan jalannya yang mudah. Ini di dalam Quran surah Al-Lail ayat 4-7. Jadi seperti itu Bu penjelasannya. Semoga dipahami. Alhamdulillah Ustadz jawabannya. Terus itu saya ada satu pertanyaan ini. Itu kan biasanya terjadilah di kehidupan sehari-hari. Orang yang rajin ibadah, orang yang sudah sering berdoa, pokoknya melakukan kebaikan-kebaikan, sudah istilahnya ikhtiar, istiqomah senantiasa ya Ustadz ya. Namun hidupnya masih susah ya Ustadz ya, mencari rezekinya masih seret. Justru orang-orang yang istilahnya tanda kutip juga ya, tidak semua, orang yang berbuat dosa, orang yang melakukan banyak kejahatan, mereka justru sukses di dunia itu apa dan bagaimana sebabnya itu Ustaz? Ya, bismillah, salatu wassalamu ala rasulillah. Ya, jadi terkadang kita melihat ya orang yang justru berbuat ketaatan, justru rezekinya masih susah. Namun di sebaliknya orang yang santai-santai hidupnya, terkadang santai-santai, bahkan sering bermaksiat gitu. Ya, justru sukses di dunia. Ya. Nah, ini berhasil hidupnya ya Ustaz ya. Ini bisa jadi orang yang diberikan rezeki namun dia tetap bermaksiat,
Ini dia termasuk orang-orang yang apa namanya, yang Allah berikan istidraj, perlalaian. Jadi semakin dia diberikan kenikmatan di dunia, jadi kenikmatan itu Semakin disegerakan. berhasil. Ya, dia apa namanya, diberikan perlalaian ya, perlalaian. Nikmat selalu ketika bermaksiat terus diberikan nikmat. Jadi nikmatnya disegerakan di dunia. Nanti di akhirat nikmatnya sudah habis. Dia sudah nikmati semua kenikmatannya di dunia, ya. Dia yaumil qiyamah nanti dia tidak akan mendapatkan nikmat lagi. Inilah yang disebut dengan istidraj atau perlalaian. Jadi perlalaian ini perlu kita hati-hati. Dan karena mereka telah merupakan peringatan dari Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kenikmatannya semua di dunia, ya. Dan di akhirat nanti yaumil qiyamah dia akan hanya mendapatkan azab dari Allah Subhanahu wa taala. Di dalam Quran surah Al-An'am ayat 44 Allah Subhanahu wa taala berfirman yang artinya, maka tatkala mereka melupakan peringatan yang telah diberikan kepada mereka, kami pun membukakan semua pintu-pintu kesenangan. Ya, ketika mereka melupakan peringatan dari Allah Subhanahu wa taala, kami pun, kata Allah, kami pun membukakan semua pintu-pintu kesenangan untuk mereka, sehingga apabila mereka bergembira dengan apa yang telah diberikan kepada mereka, kami siksa mereka dengan sekoyong-koyongnya, maka ketika itu mereka terdiam berputus asa. Jadi ini memang sudah difirmankan di dalam Al-Qur'an, orang-orang yang diberikan kenikmatan, ya, semakin dia bermaksiat semakin diberikan kenikmatan. Inilah orang-orang yang terkena istidraj, perlalaian. Mereka semua sudah diberikan kenikmatan di dunia, namun di yaumil qiyamah Berarti nanti itu mungkin satu ujian ya Ustaz ya. Ya, betul. Apakah kalian akan sadar secepatnya kembali ke Allah atau seterusnya begitu ya Ustaz ya, mungkin ya. Karena memang apa namanya, ketika kita berbuat ketaatan itu seharusnya justru mendatangkan kebaikan. Kalau kita bermaksiat, kadang kemaksiatan itu akan berlanjut terus. Iya, betul. Kalau memang ketika bermaksiat terus diberi nikmat, ini perlu kita khawatir. Kenapa kita bermaksiat tapi kita tidak diberikan peringatan? Sama kayak kita melanggar aturan di sekolah, tapi tidak ada yang menegur kita. Ini bisa jadi kayak seperti ini. Kita tidak ada teguran, akhirnya nanti di saat yang tepat baru ini teguranmu, ini kesalahanmu selama ini. Itu susah kita terima beban karena terlalu banyak beban yang harus kita pikul. Jadi kita perlu berhati-hati. Di saat kita banyak berbuat dosa dan maksiat, justru Allah memberikan rezeki yang melimpah. Jadi di dalam Al-Quran juga, di dalam Quran surah Al-Baqarah, Allah Subhanahu wa taala berfirman yang artinya kehidupan di dunia dijadikan indah, ya. Kehidupan dunia dijadikan indah dalam pandangan orang-orang kafir. Jadi di pandangan orang-orang kafir dunia itu menjadi indah, dan mereka memandang hina orang-orang yang beriman, ya. Dunia dianggap indah dan orang-orang beriman dipandang hina. Bahkan menjadi sebuah olok-olokan. Ya, padahal orang-orang bertakwa itu lebih mulia daripada mereka di hari kiamat nanti, dan Allah Subhanahu wa taala memberikan rezeki kepada orang-orang yang dikehendakinya tanpa batas. Jadi orang-orang beriman adalah orang-orang yang dikehendaki Allah Subhanahu wa taala, tanpa batas akan diberikan rezeki. Iya. Ustadz, terima kasih untuk penjelasannya. Semoga saya mengucapkan terima kasih untuk menambah ilmunya pada saat ini, dan insya Allah pemirsa juga sahabat Mutiara Islam di rumah dapat mengerti dan memahami apa yang telah disampaikan pada kesempatan yang berbahagia ini dengan satu materi yang sangat menarik, yaitu hakikat rezeki yang sesungguhnya, bagaimana cara kita memperoleh dan bagaimana cara kita mengelola, ya Ustadz ya. Dari semua Ustadz, silakan closingnya. Ya, baik, bismillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Pemirsa CWM yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita telah mengetahui bahwa hakikat rezeki yang sesungguhnya yaitu bukan hanya terbatas uang, ya. Kita mendapatkan kemudahan untuk beribadah termasuk rezeki yang harus kita syukuri. Jangan sampai kita tidak mendapatkan uang atau kita tidak mendapatkan harta yang kita inginkan, kita lupa untuk bersyukur. Sementara rezeki yang lain dalam bentuk yang lain kita lupa untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala.
Inilah yang kita perlu pahami, dan juga janganlah keinginan kita terus ikuti. Kita ingin, memang fitrah manusia ingin mendapatkan kekayaan. Fitrah manusia tidak menginginkan kemiskinan. Namun kita jangan berlebih-lebihan. Kita jangan terus fokus tujuannya hanya untuk kejar dunia, mengumpulkan harta sebanyak-banyaknya. Dan sehingga ini akan berdampak kepada kita jadinya mencari alternatif yang lain, ya. Bisa jadi kita judi online ataupun judi offline, ataupun praktek ribawi kita ikuti, ataupun mencari harta dengan cara yang haram, ya, korupsi, ya, menipu orang lain dan lain sebagainya. Semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita yang sedang mencari rezeki yang halal. Allah Subhanahu wa taala memberikan karunia kepada kita, menunjuki kita jalan yang lurus, ya, memberikan kita harta yang halal dan menjauhkan kita dari harta yang haram, memberikan kita kecukupan dengan rezeki yang halal, dan memberikan kita kecukupan dari bergantung kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah Subhanahu wa taala semoga kelak, ya, memasukkan kita semua di yaumil qiyamah, dan Allah Subhanahu wa taala menyempurnakan rezeki kita di yaumil qiyamah nanti. Itu saja yang dapat kami sampaikan. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekali lagi terima kasih Ustadz untuk ilmu dan tausiahnya. Dan pemirsa sahabat Mutiara Islam dimanapun Anda berada, yang disampaikan oleh narasumber yaitu rezeki bukanlah terbatas daripada uang dan harta. Namun sehat, anak-anak soleh dan soleha, ilmu adalah satu rezeki yang sangat besar yang wajib kita syukuri. Dan ingat juga bahwa judi online adalah bukan suatu rezeki yang dihalalkan. Untuk itu jauhkanlah diri kita dari satu judi online yang sedang marak ini. Dan pemirsa yang sama berbahagia, tak terasa 1 jam sudah saya menemani Anda dalam acara Mutiara Islam programnya CWM Channel. Semoga acara ini dapat bermanfaat dan dapat menambah ilmu serta wawasan. Insya Allah kita dipertemukan di hari dan jam yang sama. Saya Tati Sulastri bersama dengan narasumber kita Bapak Ustadz Ahmad Kamil serta seluruh kru CWM Channel mengucapkan terima kasih untuk kebersamaannya, dan insya Allah kita diberikan pertemuan kembali di hari dan jam yang sama. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.